Pemirsa, Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan 25% atas produk India sebagai respon atas keputusan India yang tetap mengimpor minyak dari Rusia. Tarif baru tersebut akan membuat bea masuk atas sebagian produk ekspor India ke Amerika Serikat melonjak hingga 50%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif tambahan 25% atas produk India sebagai respon atas keputusan New Delhi yang tetap mengimpor minyak dari Rusia. Tarif baru tersebut akan membuat bea masuk atas bagian produk ekspor India ke Amerika Serikat melonjak hingga 50%. Salah satu yang tertinggi yang pernah dikenakan Amerika Serikat kepada mitra dagangnya. Kebijakan ini diumumkan pada Rabu 6 Agustus dan berlaku mulai 21 hari setelah tanggal 7 Agustus. Langkah tersebut menandai eskalasi serius dalam hubungan dagang antara dua negara demokrasi terbesar di dunia setelah perundingan perdagangan menemui jalan buntu. Gedung Putih belum memberikan pernyataan terkait kemungkinan tindakan serupa terhadap negara lain seperti China yang juga mengimpor minyak dari Rusia. Namun para analis menilai keputusan ini sebagai kemunduran paling signifikan dalam hubungan kedua negara sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Sektor-sektor ekspor utama India seperti tekstil, alas kaki, perhiasan, dan batu mulia diperkirakan paling terdampak. Pada tahun 2024, total ekspor India ke Amerika Serikat mencapai hampir 87 miliar rupiah. Langkah ini sekaligus mencerminkan perubahan drastis dari hubungan hangat antara Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi saat keduanya bertemu Februari lalu. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, harga minyak merosot sekitar 1% ke level terendah dalam 8 minggu pada Rabu setelah pernyataan Presiden Donald Trump tentang kemajuan perundingan dengan Moskow menciptakan ketidakpastian apakah Amerika akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 1,1% menjadi $66,89 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menyusut 1,2% menjadi $64,36 per barrel. Pergerakan itu menandai penurunan hari kelima berturut-turut untuk kedua patokan minyak mentah tersebut, dengan Brent ditutup pada level terendah sejak 10 Juni dan WTI di posisi terendah sejak 5 Juni, di mana pada Rabu Trump mengatakan utusan khususnya Steve Witkoff membuat kemajuan besar dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara Washington melanjutkan persiapannya untuk menjatuhkan sanksi sekunder pada Jumat. Trump mengancam sanksi tambahan terhadap Moskow jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu dipimpin oleh Nasdaq yang melonjak lebih dari 1% seiring dengan penguatan saham Apple dan beberapa emiten menyampaikan laporan keuangan yang optimistis. Pada perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,18% ke level 44.193, kemudian indeks S&P 500 naik 0,73% menjadi 6.345 dan indeks Nasdaq Composite melesat 1,21% ke level 21.169. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa ini relatif flat karena saham kesehatan terdampak ancaman terbaru Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif lebih tinggi pada impor farmasi. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup turun 0,06% ke level 541,07, sedangkan bursa regional utama menghijau. Di antaranya adalah indeks DAX Jerman yang menguat 0,33% ke posisi 23.924. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris naik 0,24% ke level 9.164. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya ditutup melemah usai bergerak fluktuatif di perdagangan Rabu. Saham Prajogo Pangestu jadi penopang utama IHSG di tengah penantian rilis rebalancing indeks MSCI. Namun IHSG terbebani pelemahan saham jumbo yang terdampak oleh profit taking. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 11,43 poin atau 0,15% ke level 7.503,75 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG cenderung bergerak fluktuasi dengan beberapa kali berbalik ke zona merah dengan intraday terendah di level 7.502 dan menguat ke intraday tertinggi di level 7.549.
Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 1,82%, sektor perindustrian menguat 1,69%, dan sektor barang konsumen siklikal melaju 1,48%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang konsumen non siklikal turun 1,01%. Saham Brand ditutup menguat 2,12% di level Rp7.225 per saham dan menyumbang 8,53 indeks poin dan menjadi penopang utama IHSG. Lalu saham BRMS yang melesat 11,43% di level Rp468 per saham dan berkontribusi 5,15 indeks poin ke IHSG. Adapun saham-saham perbankan Big Caps berbalik melemah usai menguat dan topang IHSG di Selasa. Saham BBCA ditutup melemah 1,48% di level Rp8.300 per saham dan menyumbang 7,14 indeks poin ke pelemahan IHSG. Saham BBRI ditutup melemah 0,80% di level Rp3.710 per saham dan membebani IHSG 4,94 indeks poin. Saham BBNI ditutup melemah 2,84% di level Rp4.100 per saham dan bebani IHSG 3,91 indeks poin, dan BMRI ditutup melemah 1,05% di level Rp4.700 per saham dan beratkan IHSG di 3,5 indeks poin. Pasar modal tanah air diperkirakan masih akan dipengaruhi sentimen pertumbuhan ekonomi dan juga rebalancing Morgan Stanley Capital International edisi Agustus 2025 untuk saham-saham tanah air. Sebelumnya MSCI telah mencabut perlakuan khusus pada 3 saham konglomerat Prayogo Pangestu, PT Barito Renewable Energy Tbk, PT Petrosi Tbk, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Dengan demikian membuka peluang bagi saham Prayogo Pangestu untuk masuk ke dalam MSCI. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita lanjutkan talk show pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG yang baru saja dibuka begitu ya perdagangannya pada pagi hari ini. Sejauh ini IHSG menguat 0,9% ke 7.571. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers diantaranya ada Aman Mineral, kemudian ada Koin, Sola, CDIA, Wifi, MDKA, FOTR, WIRG, kemudian saham-saham yang jadi top losers datang dari UNIQ, kemudian Film, Ikan, kemudian DOOH, saham LUCK, KLBF, dan dari sektoral di sini kita lihat pemirsa Basic Industries tampaknya memimpin penguatan ya dengan kenaikan kenaikan 2% ya ini ya. Kemudian infrastruktur menyusul dan finance, kemudian ada properti juga cyclical, non-cyclical yang menyusul. Kita juga akan melihat pemirsa bagaimana posisi pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini. Pemirsa, Bursa Asia diantaranya ada Nikkei yang tampak dibuka menguat 0,55%, kemudian STI menguat 0,4%, Kospi menguat 0,54%, Hang Seng menguat 0,03%. Kemudian pemirsa di sini ada 4 saham yang direkomendasikan oleh analis pada pagi hari ini. Di antaranya adalah saham agro, kemudian ada Unilever, ada Inco, kemudian BBRI dengan masing-masing rekomendasi buy.